Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya ingin membagikan sebuah kabar menggembirakan buat teman-teman guru honorer di tahun 2021 ini, yang mana saya akan membahas secara resmi tutorial pendaftaran guru P3K tahun 2021 langsung dari website SSCASN. Jadi video yang saya tampilkan di sini teman-teman adalah merupakan versi resmi, tutorial resmi cara pendaftaran guru ASN P3K di tahun 2021 di website sscasn.bkn.go.id, dan di sini guru honorer wajib nonton. Tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini ketika teman-teman membuka laptop atau membuka handphone dan ingin segera melakukan pendaftaran guru P3K di tahun 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan proses pendaftarannya atau proses pelamarannya itu di akhir bulan Mei nanti, maka teman-teman itu ketikkan pertama kali langkah-langkahnya adalah teman-teman harus mengakses portal. Jadi pelamar mengakses portal SSCASN. Di sini teman-teman jangan salah ketik ya, diperhatikan di video saya https://sscasn.bkn.go.id. Nah, setelah teman-teman mengklik atau memasukkan alamat website tersebut, yang merupakan website resmi dari BKN, kemudian teman-teman lanjut ke langkah yang kedua ya. Nah, setelah mengakses portal, maka di sini akan tampil seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman akan mendaftar akun ya. Jadi teman-teman akan mendaftar akun. Caranya adalah teman-teman buat akun SSCASN. Nah, setelah teman-teman membuat akun SSCASN nantinya, maka teman-teman login ke akun SSCASN yang telah teman-teman buat. Nah, setelah teman-teman buat, maka teman-teman harus mengunggah swafoto. Nah, perlu teman-teman pahami, swafoto itu adalah teman-teman mengupload foto teman-teman ya yang sudah dipersiapkan berlatar merah dan kapasitasnya itu minimal 120 KB ya, seperti itu, atau 100 KB sampai 120 KB. Nah, jika teman-teman berhasil, maka jika akun berhasil didaftarkan, maka pelamar akan mendapatkan notifikasi melalui email. Nah, jadi pada saat teman-teman membuat akun SSCASN, teman-teman akan mengisi daftar email atau mengisi menu email. Teman-teman diharapkan menggunakan email yang valid, email yang aktif dan bisa menerima pesan, karena ketika teman-teman berhasil mendaftar nantinya, maka teman-teman akan mendapatkan informasi akun melalui notifikasi melalui email. Dan saya sarankan teman-teman menggunakan email Gmail, dan ini adalah merupakan cara resmi membuat akun SSCASN untuk pendaftaran P3K guru. Yang pertama itu buat akun SSCASN, kemudian login ke akun SSCASN yang telah dibuat ya. Dibuat akun itu teman-teman tentunya mengisi beberapa biodata. Setelah itu unggah swap foto, bisa jadi selfie di dalamnya atau ada pas foto yang akan teman-teman unggah. Kemudian jika akun berhasil didaftarkan, maka pelamar akan mendapatkan notifikasi melalui email. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini ketika teman-teman login ke akun SSCASN, maka di sini akan muncul banyak pilihan. Maka di sini teman-teman harus melengkapi biodata, login terlebih dahulu ke akun SSCASN, kemudian pilih jenis pengadaan PPK guru. Nah, di sini teman-teman login dulu ke akun SSCASN. Setelah itu teman-teman pilih jenis pengadaan PPK guru. Itu cara untuk melengkapi biodata di langkah ketiga. Pilih jenis pengadaan PPK guru. Setelah itu teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik silakan diketikkan input data sertifikat pendidik. Jadi teman-teman memasukkan data sertifikat pendidik, dan tentunya ini sangat menggembirakan ya. Karena ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, tentunya teman-teman akan mendapatkan tambahan afirmasi 100% kompetensi teknis dan lengkapi biodata. Setelah teman-teman input data sertifikat pendidik dan melengkapi biodata, jika termasuk tahap 1, pilih jabatan dan lengkapi riwayat pendidikan. Nah, di sini muncul keterangan jika termasuk tahap 1, pilih jabatan dan lengkapi riwayat pendidikan. Bagi guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang sudah terdaftar di aplikasi Dapodik itu berarti termasuk tahap pertama, makanya harus memilih jabatan dan lengkapi riwayat pendidikan. Begitu juga untuk yang termasuk tahap 2, lengkapi juga riwayat pendidikan. Jadi teman-teman jangan salah pilih. Makanya teman-teman harus memahami bahwa teman-teman masuk di tes pertama, tes kedua
kedua atau tes ketiga. Bagi yang masuk di tes pertama hanya dua kategori, guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan guru THK2 atau kategori 2 yang termasuk di database BKN, dan juga termasuk guru honorer sekolah negeri yang termasuk di server Dapodik Dasmen, seperti itu. Setelah melengkapi riwayat pendidikan dan menginput data sertifikat pendidik, teman-teman silakan mengunggah dokumen kemudian mengecek resume. Jadi di sini tetap ada unggah dokumen teman-teman. Ini versi resminya. Jadi tetap unggah dokumen dan cek resume. Saya tidak tahu apakah dokumen apa yang akan teman-teman unggah, apakah KTP, ijazah, sertdik atau sebagainya. Yang jelasnya di sini ada menu unggah dokumen. Setelah unggah dokumen, maka teman-teman sisa mengecek resume, atau teman-teman tidak perlu bisa jadi juga tidak mengunggah dokumen karena sudah ada biodata yang terkoneksi dengan data Dukcapil dan data Dapodik. Sisa kita klik unggah dokumen atau cek resume. Nanti di situ teman-teman tergantung perintahnya ya. Yang jelasnya di sini ada unggah dokumen. Apakah ada dokumen diunggah atau tidak ada dokumen diunggah, nanti teman-teman lihat sendiri pada saat pendaftaran di akhir bulan Mei nanti, karena ini adalah cuma tutorial resminya saja ya. Harap diperhatikan teman-teman ya. Oke, setelah poin ketiga atau langkah ketiga melengkapi biodata ini selesai, kita coba lanjut ke langkah keempat teman-teman ya. Langkah keempat. Nah, di sini untuk langkah keempat itu adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi adalah data pelamar diverifikasi. Jadi teman-teman sisa menunggu saja, karena di seleksi administrasi data teman-teman guru honorer itu akan diverifikasi. Setelah data pelamar diverifikasi, akan muncul cek status kelulusan seleksi administrasi dengan login ke akun SSCASN. Nah, setelah teman-teman merasa datanya sudah diverifikasi oleh pihak Kemendikbud atau BKN, maka teman-teman silakan login ke akun SSCASN untuk mengecek status kelulusan seleksi administrasi teman-teman. Nah, seandainya teman-teman lulus atau jika lulus, maka teman-teman bisa mencetak kartu ujian SCASN tahun 2021. Jika tidak lulus, pelamar dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Maksudnya di sini teman-teman adalah ketika teman-teman sudah lulus administrasi, data teman-teman sudah sukses diverifikasi dan lolos, maka teman-teman akan muncul menu untuk mencetak kartu ujian SSCASN tahun 2021. Jadi kalau muncul menu cetak kartu ujian itu muncul, maka secara otomatis itu artinya teman-teman lulus seleksi administrasi. Namun jika tidak muncul tombol atau menu cetak kartu ujian seleksi SSCASN tahun 2021, berarti teman-teman dianggap tidak lulus seleksi administrasi. Dan apa yang harus dilakukan? Jika tidak lulus, pelamar dapat menyanggah hasil seleksi. Nah, di jadwal sendiri kan ada masa sanggah, teman-teman bisa memprotes atau memperbaiki proses pendaftaran teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman bisa menyanggah hasil seleksi administrasi. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk langkah yang kelima, yang secara resmi nih teman-teman, ingat ini secara resmi. Nah, langkah kelima otomatis akan masuk di ujian seleksi. Pelamar yang masuk tahap 1 melaksanakan ujian seleksi tahap 1 seperti itu, yaitu THK2 dan guru honorer di sekolah negeri. Sedangkan pelamar yang masuk tahap 2 melaksanakan ujian seleksi tahap 2 seperti itu, dan tahap ketiga seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu memahami status kategori teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman adalah peserta tes pertama, justru teman-teman masuk ke tahap kedua, itu salah. Jadi bagi teman-teman guru honorer di sekolah negeri dan guru THK2 kategori 2 itu masuk di tes pertama. Sedangkan untuk tes kedua itu guru honorer swasta dan guru honorer sekolah negeri dan THK2 yang tidak lulus di tes pertama masuk di tahap kedua dan tahap ketiga, beserta dengan yang lulusan PPG fresh grade di tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba lanjut lagi di tahap ke-6. Nah, di tahap ke-6 apa yang terjadi? Di tahap ke-6 ternyata ada pengumuman kelulusan teman-teman ya. Pengumuman kelulusan di situ teman-teman bisa mengecek status kelulusan ujian seleksi dengan login ke akun SSCASN. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk bisa mengecek kelulusan apakah teman-teman lulus menjadi guru P3K tahun 2021, caranya itu teman-teman harus login kembali ke akun SSCASN. Jika lulus, maka teman-teman akan melengkapi berkas yang disyaratkan di tahap pemberkasan. Jadi jika teman-teman lulus seleksi, maka teman-teman akan mempersiapkan pemberkasan. Jika tidak lulus, maka pelamar dapat menyanggah hasil ujian seleksi. Jika teman-teman tidak lulus ujian, teman-teman bisa menyanggah hasil ujian seleksi. Seperti itu teman-teman ya prosesnya. Ini adalah proses resmi pendaftaran guru P3K tahun 2021 langsung di website SSCASN BKN. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, seperti itu informasinya. Nah, jadi kita coba resume dulu di sini. Jadi pertama-tama itu ini adalah cara resminya, kemudian di sini adalah teman-teman akses portalnya. Jadi di sini yang penting sekali pelamar mengakses portal SSCISN, yaitu https://bkn.go.id. Jadi harap teman-teman catat websitenya dan teman-teman sebaiknya akses menggunakan laptop, dan insya Allah website ini bisa diakses ya sekitar akhir bulan Mei ini ya, sekitar tanggal 31 Mei teman-teman bisa melakukan proses pendaftaran atau proses pembuatan akun di sscisn.bkn.go.id. Dan video ini adalah video tutorial alur resmi pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semoga kalian semua lulus P3K. Amin 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 ya rabbal alamin.